profil dari PT Pos Indonesia supaya teman-teman nih paham apa aja sih perubahan yang sudah dilakukan oleh PT Pos di usianya yang sudah ratusan tahun ternyata. Gitu. Ini sudah eksis dari zaman Belanda dan PT Pos Indonesia ini merupakan salah satu BUMN terbesar di Indonesia yang dipercaya untuk menangani pertukaran parcel, surat maupun dokumen yang antar negara. Gitu. Maka dari itu PT Pos Indonesia ini memegang peranan penting dalam suatu negara. Mungkin kita simak sebentar. Ratusan tahun sudah Pos Indonesia melayani, menjelajah ke berbagai pelosok Indonesia. Kini, kami kembali berpacu untuk melakukan perubahan seiring denyut waktu, menjawab tuntutan sebuah evolusi. Menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang sangat cepat dan tingkat persaingan yang kompetitif, serta perkembangan teknologi yang demikian pesat, mengharuskan PT Pos Indonesia untuk melakukan transformasi. Transformasi ini adalah perubahan platform core bisnis perusahaan, yaitu implementasi platform New iPos pada bisnis kurir dan logistik, dan implementasi platform super aplikasi PosPay pada bisnis fintech jasa keuangan. Penggeseran konsep loket kantor pos sebagai fungsi collecting ke arah agen pos dan kemitraan, sehingga channel collecting akan semakin luas, lebih fleksibel, dan semakin dekat dengan customer. Teknologi transformation menjadi suatu kebutuhan yang harus disikapi perusahaan, baik bidang infrastruktur, platform, maupun software. Oleh karena itu, salah satu strategi teknologi yang telah dilakukan PT Pos Indonesia adalah implementasi Cloud Computing System. Selanjutnya, Human Resources, Organization, dan Culture Transformation menjadi kunci dalam membentuk sumber daya manusia yang profesional, didukung culture akhlak, serta struktur organisasi yang memiliki karakter agile dan follow terhadap strategi perusahaan. Pos Indonesia di seluruh Nusantara kini bersatu bersama mitra-mitranya, memulai langkah untuk bangkit menjadi raksasa penyedia jasa layanan logistik dan pos terintegrasi. Membangun infrastruktur logistik, mesin-mesin mutakhir kelas dunia, transportasi yang lebih handal, jaringan jasa keuangan terpercaya, dan berbagai varian layanan produk untuk memenuhi dan memuaskan keinginan pelanggan. Pos Indonesia kembali akan menjadi pilihan utama bagi rakyat Indonesia untuk segala kebutuhan jasa pengiriman kurir, pos, layanan jasa keuangan. One Stop Solution. Oke. Ya. Perubahan PT Pos 76 atau 77 nih Pak John? 76. Wois, mantap. Oke. Hari ini topik kita kurasi pangan ya Pak John? Betul. Jadi produk-produk pertanian hari ini kita topiknya. Kurasi pangan. Ini untuk menggiatkan para teman-teman UMKM yang produksi hasil bumi, pangan, dan lain sebagainya gitu ya Pak? Oke. Nah, Pak Samsul sudah hadir bersama kita pada siang hari ini. Beliau adalah staf ahli Kementerian Desa. Apa kabar Pak Samsul? Alhamdulillah, sehat, kabar baik. Senang dengar Pak Samsul. Di tengah kesibukan beliau selalu hadir buat menemani kita nih. Terima kasih banyak Pak Samsul atas supportnya. Mungkin ada yang ingin disampaikan
siang hari ini Pak buat teman-teman UMKM yang hadir? Ya, saya terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat semuanya. Terima kasih Mas Satria mau berkenan menjadi narasumber untuk keamanan pangan. Dan Pak Joni, Pak Riki yang selalu tiap minggu gitu ya menyelenggarakan webinar ini. Terus terang sebenarnya ada hal yang menarik sebenarnya yang mungkin pernah saya sampaikan, tapi saya bisa sampaikan kembali bahwa ini udah kelihatan belum? Sudah, Pak. Sudah kelihatan? Sudah. Oke. Jadi sebenarnya begini, ini relevan dengan tema hari ini. Tema hari ini kita membahas mengenai keamanan pangan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, seringkali kan mendengar bagaimana orang pulang dari pengajian keracunan gitu ya. Orang di hajatan, orang mendapat nasi bok gitu ya. Nasi kotak gitu kan. Jadi namanya nasi kotak karena bungkusnya kotak, walaupun kadang nasinya di dalam itu bulat. Saya juga nggak tahu kenapa nasinya itu disebut nasi kotak, karena boxnya kotak gitu kan, padahal nasi cetakannya bulat. Nah, seringkali ada keracunan gitu ya, makanan dan sebagainya, sehingga keamanan pangan itu penting. Nah, ini yang saya sampaikan bahwa 90% lebih ternyata orang Indonesia itu persis dengan Filipina, persis dengan India, bahwa mereka itu belanja bahan makanan itu ada di toko kelontong, ada di warung-warung sebelah dan sebagainya. Jadi sebenarnya ini menjadi penting, gitu kan? Kenapa? Karena sebenarnya pengetahuan kita terhadap bahan pangan. Jadi udah banyak kasus kita ini mengkonsumsi racun gitu ya. Jadi bahkan sebenarnya banyak fenomena misalnya sekarang ada beberapa kasus ditemukan bahwa untuk membuat warna pisang itu matang rata gitu ya, itu pun dicelup dengan bahan kimia. Jadi situasinya seperti itu. Jadi makanya sebenarnya pengetahuan buat teman-teman wirausaha, pengetahuan buat teman-teman di UMKM, di BUMDes, di koperasi yang mereka bergerak di produksi bahan pangan atau menjual bahan pangan harus tahu persis bagaimana mengetahui bahwa bahan pangan ini diolah dengan cara sehat atau tidak. Kalau tidak, ini akan menjadi persoalan. Jadi saya rasa itu saja Bapak dan Ibu sekalian. Jadi saya tidak banyak menyampaikan materi, nanti kita simak sama-sama yang disampaikan oleh Mas Satria, karena beliau pakarnya di bidang itu, dan saya hanya mengingatkan bahwa 90% lebih, 92%, bahwa orang Indonesia itu belanjanya bahan pangan di toko kelontong. Jadi artinya pengetahuan mengenai keamanan pangan ini harus diketahui oleh semua pihak. Saya rasa itu, terima kasih banyak, selamat pagi, selamat berwebinar, saya kembalikan ke Pak Riki dan Pak Joni. Terima kasih. Oke, makasih Pak. Ini Terima kasih, Pak Samsul. kadang bingung ya, nasinya kan nggak kotak tapi disebut nasi kotak. Nasi bungkus. Iya, gitu. Wah, ternyata banyak kasus juga ya Pak, ketika kita beli makanan gitu belum tentu terjamin kesehatannya, lalu terjamin juga pengepakan pengemasannya gitu. Ini PR buat kita semua, khususnya buat teman-teman UMKM, BUMDes, koperasi yang memproduksi yang jualannya terkait makanan gitu ya, Pak John, Pak Samsul. Betul. Oke. Pak John, ada yang ingin disampaikan, Pak? Silakan. Terima kasih, saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Samsul Widodo, staf ahli Menteri di Kementerian Desa dan PDRT. Nah, beliau rutin bersama kita setiap Kamis. Terima kasih atas supportnya. Kemudian terima kasih juga kepada Pak Riki yang sudah memfasilitasi kegiatan hari ini. Dan terima kasih kepada narasumber nih, Mas Satria Nugraha, di kami Marketplace, beliau sebagai operator juga dan punya komunitas UMKM di Jawa Timur.
Dan kebetulan beliau pada hari ini ulang tahun yang ke-44, sesuai dengan angka webinar kita BUMDes Talk yang ke-44 Pak Riki. Oh, Cocok, jadi jodoh. saya sengaja mencocok-cocokkan juga nih, cocokologi ya, cocokologi gitu. Siap, teknologi. Cocokologi. Nah, PT Pos Indonesia juga hadir di setiap pengembangan UMKM. Saya informasi tadi pagi ya saya sudah Zoom juga Pak Samsul dengan UMKM di Kalimantan Barat. Kebetulan ada undangan melalui webinar. Saya untuk mengisi acara tersebut. Tadi pagi. Kemudian Mas Satria, waduh keren banget ini kurasi produk ya, waduh tentang security keamanan dan tentunya menjadi bagian dari apa ya untuk kita membuat standarisasi setiap makanan food ya Pak Riki. Keamanan food itu penting ternyata karena untuk supaya jangan ya gitu tadi itu sakit perut misalnya. Kemudian kalau supaya bagaimana merangkai itu nambah lagi beli ya, nambah lagi. Betul. Nasi gitu, tambo cie gitu ya. Kalau di rumah Padang itu. Ini khususnya buat teman-teman yang mau merambah produk ekspor ya Pak? Bisa ekspor. Karena penting untuk standarisasi ini. Dan ini rekan-rekan semua, ilmu ini kalau di tempat yang lain itu berbayar nih. Ini kita gratis nih Pak Riki nih. Mantap itu Pak. Narasumbernya Mas Satria. Ya, Pak. Berbayar mahal loh Pak kalau saya narasumber. Berbayar mahal nih Mas Satria ini. Iyalah, kita standar BNSP. Iya. Jadi rekan-rekan para peserta semua pahami, ikuti dengan seksama, kemudian share informasi ini ke teman-teman komunitas lain supaya lebih banyak manfaatnya. Jadi terima kasih banyak kepada TV Desa. TV Desa yang sudah melive-kan kegiatan ini melalui channel YouTube-nya. Terima kasih sudah rutin untuk mensupport kegiatan ini. Pada saat itu PT Pos Indonesia hadir untuk kegiatan ini, apalagi saat ini juga menawarkan ya Pak Riki ya untuk membuka agen pos ya. Ya betul. Buka agen pos nanti Pak Riki akan nyediain bagaimana cara membuka peluang usaha agen pos bagi UMKM yang ingin berwirausaha yang mendapatkan imbal jasa. Pos Indonesia punya dua juga platform digital, aplikasi Pos Aja, aplikasi Pospay. Silakan download di Play Store, di App Store untuk layanan digital Pos Indonesia. Pos Aja sama Pospay. Saya itu Pak Diki, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Joni. Waalaikumsalam. Pak Satria. Videonya belum nyala, nggak bisa ditampilin di sini, Pak. Oke. Nyalakan video dulu, Pak ya. Ya, kita sapa dulu teman-teman BUMDes UMKM. Bisa Pak Satria? Ya, sebentar. Oke. Udah bikin tadi. Dinyalakan video kameranya. Oh. Videonya belum dukung ya Pak ya? Enggak masalah sih. Tadi nyala videonya Pak Satria. Oh, ke saya belum itu. Kok saya share nggak bisa ya? Enggak di-share, maksudnya nyalakan videonya. Oh, video ya. Ya, kamera. Oke. Nah, supaya teman-teman lihat kalau ketemu Pak Satria, mumpung lagi ulang tahun, siapa tahu nanti ada yang berpapasan, ada yang mau kirim kue gitu kan. Apa kabar Mas? Baik. Sehat. Hari ini kita jadi ganggu nih, aturan ada acara keluarga enggak nih ulang tahunan? Saya hari ini berada di Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kediri. Ada kurasi produk UKM binaan Dinas Koperasi Kabupaten Kediri. Saya kurator. 3 hari.
Keren banget ini, keren Malah banget ini. malah jauh dari keluarga ini ulang tahun. Jauh dari keluarga, nanti sore baru sama keluarga. Ya, ditugasi Rumah Kurasi Jawa Timur untuk mengkurasi produk-produk UKM ini. Oke, siap. Mantap, terus sukses terus Mas Satria. Nah, hari ini kita temanya nih kurasi pangan. Gitu. Ini seberapa penting Mas Satria untuk teman-teman yang punya produk terkait pangan nih? Saya Dan share apa? Oke, share screen, Pak. silakan waktu dan tempat saya persilakan, silakan dimulai, Pak. Berapa menit, Pak? Lebih, Oke, 1 jam Ya, lebih. 1 jaman lah 1 jam. kurang lebih. Ah. kalau pengen banyak saya sampaikan semuanya, tapi kalau Nggak apa-apa, ya, nanti dibikin bersambung nggak apa-apa Mas Satria. begini bersambung siap. Siap. Monggo, silakan. Saya ini kebetulan Wakil Ketua Pengawas Koperasi Pemasaran Digital ID Botani Nusantara. Saya juga sebagai kurator dari Rumah Kurasi Jawa Timur. Rumah Kurasi Jawa Timur itu satu-satunya di Indonesia karena didirikan oleh Ibu Gubernur Jawa Timur, Kadin Jawa Timur, sama Kadin Institut, sama Bank Indonesia, Pak. Nah ini. Di ID Botani Marketplace, Koperasi Pemasaran Digital ID Botani Nusantara sudah kerjasama dengan Rumah Kurasi Jawa Timur untuk mengkurasi produk UKM. Kenapa kurasi itu penting? Tadi seperti yang disampaikan Bapak Samsul Widodo terkait ada yang keracunan, ada yang mungkin mules-mules ya, ada yang apalagi Pak pusing-pusing nanti makan sesuatu, minum sesuatu. Ya. Rumah Kurasi Jawa Timur didirikan oleh Gubernur Jawa Timur pada 2021, 27 Juli 2021. Jadi resmi Pak. Apa itu kurasi produk? Jadi kalau kita melihat banyak makanan-makanan yang dijual di pinggir depan sekolah, kemudian makanan yang dijual kue-kue basah kan seperti itu Pak ya. Kemudian makanan yang dijual di keliling-keliling, pedagang kaki lima itu, ya itu kan perlu mendapatkan kurasi. Kurasi itu langkah kerja atau kegiatan dalam melakukan pemeriksaan, pemeliharaan serta pengawasan terhadap nilai suatu produk. Tujuan kurasi itu penting juga. Pertama, memastikan keberadaan setiap produk memiliki standar mutu dan kelayakan untuk konsumen. Kedua, mengetahui proses produksi, bahan baku, produk knowledge, kemasan hingga harga produk. Ketiga, mengetahui adanya potensi pengembangan produk. ID Botani Academy itu salah satu programnya ID Botani Academy kurasi produk UKM yang buka toko ID Botani Marketplace dan menjadi anggota Koperasi Pemasaran Digital ID Botani Nusantara. Apa itu Rumah Kurasi? Rumah Kurasi suatu platform yang digunakan untuk melakukan kegiatan kurasi secara online ataupun offline. Kegiatan kurasi yang dilakukan di Rumah Kurasi mencakup satu, validasi aspek legalitas produk UKM, IKM, produk pedagang kaki lima. Jadi kita cek mulai adanya NIB, nomor induk berusaha, kemudian SPP IRT, istilahnya penyuluhan keamanan pangan di tingkat IRT-nya, dicek validasinya, kemudian kita cek sertifikasi halal. Nah, kadang UMKM itu halalnya sudah tidak berlaku, masih aja dipasang. Alasannya untuk ngabisin kemasan produk yang ada logo halal, padahal dia halalnya nggak berlaku. Itu harus diganti. Kemudian kita cek apakah ada perizinan BPOM, SNI, HACCP dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kegiatan kurasi itu sebenarnya pengawasan dan evaluasi kualitas serta hasil akhir produk UKM. Kita lihat dari bahan baku, kualitasnya seperti apa, apakah itu nanam sendiri atau memang bahan bakunya dibeli dari pasar grosir ya seperti itu. Kemudian jumlah
pegawainya berapa, pakai alatnya mesin atau tradisional, kemudian omsetnya berapa, kemudian adakah SOP dari flow proses, alur proses produksi, apakah ditempelkan di situ. Nah, seperti itu, Pak. Kemudian yang ketiga, kami sebagai kurator memberikan wawasan mengenai aspek pengembangan produk, apakah ini bisa dikembangkan ke depannya dari data-data yang ada. Yang keempat, kita klasifikasi produk kurasi itu sesuai pasar, apakah ini masuk pasar tradisional, pasar modern, ataupun pasar ekspor. Seperti yang disampaikan Pak Riki tadi, memang ini endingnya nanti ke ekspor. Fokus rumah kurasi yang pertama, dengan adanya rumah kurasi, sebuah produk akan memiliki standar kualitas karena kami BNSP gitu. Standarnya BNSP. Sudah lolos uji kompetensi. Baik dari segi penggolongan kesesuaian pasar tradisional, nasional dan internasional, dan dari sisi keamanan bagi konsumen. Jadi kalau kita melihat saat ini memang di dunia maju, dunia berkembang, itu keamanan pangan diperlukan bagi keberlanjutan kesehatan kita, kan gitu. Fokus rumah kurasi yang kedua, rumah kurasi secara profesional menyajikan katalog-katalog produk yang memiliki standar sehingga dapat dijadikan sebagai tolak ukur UKM-IKM untuk meningkatkan kelas produknya, serta berbagai stakeholder bisa akan memberikan rencana pendampingan atau investasi ketika produk UKM-IKM itu sudah terkurasi. Misalnya kemarin saya mengkurasi produk kue bawang crispy, bagaimana kualitasnya, rasanya, bagaimana beratnya, bagaimana proses produksinya, beli bahan bakunya di mana, ada bahan tambahan pangan tidak, kemudian ada bahan pengawet atau tidak, kemudian jumlah pekerjanya berapa, dan omsetnya berapa, apa kendalanya, nah itu. Sehingga dengan terkurasi, nanti kita bisa memberikan rekomendasi rencana pendampingan atau investasi ke depan. Oh, ini memang perlu peningkatan dari kelas super mikro, naik ke mikro, udah naik ke menengah, dan naik ke besar. Fokus rumah kurasi yang ketiga, rumah kurasi sebagai pusat kegiatan kurasi produk sehingga merupakan suatu keharusan bahwa serangkaian kegiatan kurasi dilakukan oleh kurator profesional yang akan melakukan pengawasan dan evaluasi berbagai aspek kurasi secara objektif. Jadi ini resmi, jadi makalah ini resmi dari Rumah Kurasi Jawa Timur. Saya menyampaikan sesuai yang kita lakukan selama ini. Faktor pendukung keberhasilan kurasi itu ada dua. Pertama, aspek kurasi, aspek terstruktur. Kedua, aspek kurasi, manajemen UMKM. Aspek kurasi yang pertama, itu kita cek legalitasnya detail, masa berlakunya juga. Kemudian yang kedua, kita cek kualitas lah. Selama ini UMKM itu membuat suatu produk itu terkadang tidak tertib dalam melakukan kode produksi. Nah, padahal itu administrasi penulisan kode produksi ketika bawang crispy ini diproduksi tanggal berapa, kapasitasnya berapa, bahannya seperti apa, bahannya apa saja, komposisinya gimana, itu tertib di kode produksi, kita cek sehingga kita tahu kualitasnya. Dan kita cek juga apakah di lingkaran atau di sekitarnya produksi itu ada cemaran bahan kimia atau tidak, ada cemaran biologi atau tidak, ataupun sanitasinya higienis seperti apa. Kemudian aspek kurasi yang ketiga, yang terstruktur itu pengemasan, packagingnya ini seperti apa, apakah memenuhi label produk dari BPOM. Aspek kurasi yang kedua itu pertama unsur profesionalitas. Jadi ketika unsur profesionalitas berjalan pasti ada struktur organisasi dari UKM itu. Siapa yang bagian beli bahan baku, siapa yang bagian quality control, siapa yang dari pimpinan, siapa yang ngatur keuangan. Dan terkadang UMKM itu semuanya itu dirangkep gitu. Jadi satu orang UMKM ngerangkep peran dan tugasnya. Ini kan bikin pusing.
Kemudian aspek kurasi kedua itu ada unsur daya produksi. Daya produksi kaitannya dengan kuantitas dan kontinuitas. Misalnya ekspor itu terkadang ya bisa sekali kirim, tapi setelah itu enggak. Kemudian gramaturnya seperti apa? Tertulis kalau beratnya memang 900, misalnya UKM 200 gram, ya menuju persis 200 gram. Kalau kurang dari itu, ketika itu diekspor ke luar negeri, misalnya di Australia, pasti nanti akan terkena pidana atau terkena sanksi dikembalikan barangnya. Seperti itu. Dan aspek kurasi kedua juga ada unsur kreativitas, kualitas produk, ya UKM ini ada beberapa produk yang dihasilkan, gitu. Dan aspek entrepreneur lah, ini yang agak tidak semua UMKM punya jiwa entrepreneur. Kalau UMKM punya jiwa entrepreneur, dia akan punya visi. Saya hari ini menjadi UKM mikro ataupun UKM super mikro, naik ke UKM kecil, kemudian naik ke UKM menengah, pengusaha, dan yang ke UKM besar ya pengusaha besar. Jadi kita lihat dulu apa jiwa entrepreneurnya waktu kita mengkurasi mereka. Nah, aspek kurasi itu untuk pasar, tiga pasar. Yang pertama pasar tradisional, pasar modern, ataupun pasar ekspor. Nah, pasar tradisional, modern, ekspor ini ukurannya best before, masa kadaluarsa ke masa simpan. Saya mau tanya ke Bapak Ibu sekalian, kebanyakan UKM-IKM ataupun BUMDes punya produksi makanan minuman itu best before-nya dari mana? Apakah nulis sendiri ataukah dari pihak ketiga? Seperti itu. Nanti kita cek. Ukuran kalau pasar tradisional itu masa simpannya di bawah 6 bulan. Kemudian karena kalau dia memang cocok pasar tradisional dipaksakan ke pasar modern, kan ada beberapa Pemda yang menyampaikan kebijakan pasar modern menyerap UKM super mikro 40%. Tapi kan kita lihat dulu masa simpannya. Tuh, kalau masa simpannya di bawah 6 bulan masuk pasar tradisional, masa simpannya produknya itu setahun berarti masuk pasar modern, masa simpannya lebih dari setahun masuk pasar ekspor. Jadi harapannya setelah terkurasi ini ada peningkatan omset, memang wajib ada peningkatan omset, sehingga dalam mengurus perizinan yang nilainya lumayan mahal itu bisa dilakukan sama UKM-UKM ketika ingin produknya menuju naik kelas atau naik level. Nah, output produk terkurasi oleh rumah kurasi, nanti yang ingin melakukan kurasi bisa ke saya, nanti saya kasih Google Form dari Rumah Kurasi Jawa Timur, diisi, nanti akan dikontak. Pertama dikontak, kemudian nanti Zoom meeting online, kalaupun itu dekat di Jawa Timur, bisa offline juga untuk mengkurasi. Output produk kurasi oleh Rumah Kurasi Jawa Timur, pertama ada resume portofolio, jelas, detail, dan ada sertifikat hasil kurasi. Kemudian ada fasilitas pelatihan, pendampingan, upgrading dari Rumah Kurasi Jawa Timur. Karena posisi Rumah Kurasi Jawa Timur memiliki jiwa asah, asih, dan asuh. Dari Pekanbaru nanti bisa untuk kita kurasi online dulu, kemudian nanti bagaimana ketika pengen offline nanti kita diskusikan akomodasi dan transportasi ke Pekanbaru. Bisa dari CSR anggarannya bisa dari Bank Indonesia, provinsi, ataupun dari Pemda sendiri, ataupun dari BUMDes yang punya anggaran dana desa, monggo. Nah, outputnya produk kurasi akan mendapatkan pendampingan ekspor oleh stakeholder Rumah Kurasi, kesempatan bermitra dengan Rumah Kurasi, dan kesempatan publikasi pemasaran dibantu oleh Rumah Kurasi Jawa Timur mulai nasional sampai internasional. Nah, ini perangkat penilaian kurasi, Pak. Ini memang nanti semua UMKM, IKM, agrobisnis yang ingin melakukan fasilitas jasa kurasi, mengisi dokumen ini. Permohonan kurasi produk, mengisi nama pribadi, nama perusahaan. Kemudian nanti yang kedua mengisi pendaftaran kurasi produk, apakah legalitas produknya UKM, apakah punya SPP IRT, halal, BPOM, SNI atau HAKI. HAKI itu kaitannya merek,
kayak intelektual, kemudian ISO, kemudian aspek yang kualitasnya kita cek rasanya, gramaturnya, berat produk, kemudian expirednya, kode produksi, harga produk, kemudian mengisi formulir. Lembar kurasi yang selanjutnya aspek penilaian profesionalitas, produktivitas daya produksi, kreativitas entrepreneur. Kemudian mengisi lagi dokumen terkait ini berkas laporan kurasi. Apakah ini masuk kualifikasi pasar tradisional, pasar modern, atau pasar ekspor? PT itu pasar tradisional, PM pasar modern, PI pasar ekspor. Jadi dokumen resmi ini standar BNSP. Kemudian lembar penilaian kurasi selanjutnya produk pangan, nanti kita isi legalitas, kualitas, packaging. Packagingnya itu apakah sesuai standar atau tidak, nanti kita kasih rekomendasi. Kita juga mengkurasi produk non pangan, Pak, seperti kerajinan, kria itu juga kita kurasi. Jadi produk pangan dan non pangan. Tuh. Ada lagi yang ingin ditanyakan atau ingin mendapatkan materi lebih, nanti saya jelaskan lebih lanjut. Seperti itu, Pak. Itu dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya Rumah Kurasi Jawa Timur bisa istilahnya bekerja sama, berkolaborasi dengan BUMDes, dengan PT Pos Indonesia, kemudian ID Botani karena sudah bekerjasama dengan Rumah Kurasi Jawa Timur dan PT Pos Indonesia, jadi nanti bisa saling berkolaborasi. Ketika semua sudah beres hasil kurasi untuk marketnya melalui ID Botani Marketplace, kemudian logistiknya pengirimannya lewat PT Pos Indonesia melalui jasa EFS atau Postpay juga, kita pembayarannya. Nah, seperti itu, Pak. Saya Satria Nugraha, terima kasih, dan mari kita mendukung kurasi untuk memberi makan dunia, Pak, karena kan kemarin G20 bagaimana Indonesia menjadi negara produsen untuk bahan-bahan pangan atau produk pangan, beras atau non beras ke Uni Eropa. Saat ini di Uni Eropa lagi kekurangan pangan mengingat ada perang Rusia Ukraina, itu pipa gasnya itu disabotase Amerika, sehingga industri gas yang mengolah minyak lagi kesulitan mencari sumber energi, krisis energi, dan mencari ke Indonesia berkembang, salah satunya Indonesia, untuk mengirimkan ekspor ke Uni Eropa produk pangan yang sesuai standar internasional. Terima kasih. Terima kasih, Mas Satria. Materinya bisa di-share ya, Mas ya? Materinya kalau kurasi bisa di-share khusus ke Pak Riki dan Pak Joni. Oh gitu. Oke. Karena ini standar BNSP, karena khawatir kita ini kan orang-orang kita kan kadang penjiblaan ya, Pak ya. Oke, betul. Oke, teman-teman nanti bisa lihat video ini kembali. Rekaman ini ada di di YouTube kita, di YouTube BUMDes Talk, di YouTube-nya PT IAK, dan YouTube-nya TV Desa. Mas, ini kurasi itu ternyata itu hanya memeriksa saja ya, semua izin-izin gitu ya. Izin supaya Bisa saja, Pak. Kita memberikan rekomendasi dan kami ini juga memberikan solusi. Oke. Tadi saya tertarik dengan ada organisasi ya di satu UMKM gitu ya, siapa pemiliknya, siapa memegang apa tugasnya, itu secara konkret itu bagaimana ya? Misalnya UMKM-nya sepatu gitu ya, sepatu kulit, atau misalnya nggak usah sepatu lah, makanan aja lah, makanan getuk misalnya yang di Jogja misalnya, itu ownernya itu bapaknya, ibunya yang tukang belanja, anaknya yang delivery, itu gimana tuh? Apakah ada SK-nya atau ada apa gitu? Boleh. Dalam struktur organisasi keluarga, bapak, ibu, ayah, ibu, istri, suami istri dan anaknya, keponakannya, struktur organisasi boleh. Sehingga nanti ada deliver tupoksi ya.
job description-nya ke masing-masing orang jelas. Oh, ini bagian yang beli bahan, ini bagian yang produksi, quality control-nya seperti apa, SOP-nya seperti apa, ini yang bagian marketing, bagian keuangan. Jadi jelas, Pak. Jadi kalau satu orang menguasai semuanya nggak mungkin mengurusi semuanya. Oke. Kurasi ini sebenarnya standarisasi nasional dan internasional, karena kalau apa ya, kita pengen naik kelas, naik level itu ya sebaiknya produknya dikurasi. Dan satu-satunya masih di Jawa Timur, rumah kurasi Jawa Timur resmi. Mas, tadi bisa di-share nggak Mas, apa nama slide tadi yang tentang izin-izin tadi ya, diperiksa tuh form-formnya? Apa? Bisa, ya saya Cepat di screen aja Mas. Sekarang ini siapa tahu ada ingin bertanya teman-teman. ya saya share. Ya, siap. Sebenarnya panjang Pak kalau mau jelaskan itu. Nggak cukup 2 jam karena memang apa ya, kita itu mengajak UMKM disiplin dalam berproduksi, disiplin dalam ngurus perizinan, disiplin dalam memasarkan, disiplin dalam packaging. Jadi kalau UMKM tidak ke sana ya nanti banyak apa ya, banyak pertanyaan-pertanyaan dari konsumen kan. Kita kan ngikuti Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pak. Kurasi ini kan sebenarnya mensinergiskan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Betul. Mas, ini ada pertanyaan ya di chat room. Saya Ahmad Bayu Aryawan, mahasiswa S2 Peternakan Universitas Haleo Kendari, Sulawesi Tenggara. Saya ingin bertanya, bagaimana cara yang selektif untuk menentukan standarisasi produk berdasarkan kualitas, potensial, dan dampak peranan yang baik bagi kesesuaian mutu produk berkekuatan tetap. Kira-kira gimana, Mas Satria? Bagaimana cara yang... Kalau Mas yang dari... Jadi kami juga mengkurasi pangan ternak juga. Jadi sebelum halal, rumah potong ayam atau rumah potong hewan itu harus mendapatkan sertifikat NKV, nomor kontrol veteriner, belum mengurus sertifikasi halal. Jadi jelas, kalau Anda ingin tahu tata cara ikut kurasi atau Anda ikut pelatihan kurator, ketika Anda ikut pelatihan kurator nanti Anda diberi panduan-panduan kurasi, tools-toolsnya Anda jelas di sana. Kenapa kita tidak sampaikan ke publik fair ya, open ini, karena apa, itu memang ya intinya kan gini, lembaga jasa kurasi ini sudah mengikuti aturan BNSP, yang berhak mengetahui detail terkait ilmu kurasi, yaitu pelatihan kurasi, menjadi kurator, dan menjadi tim dari Rumah Kurasi Jawa Timur. Dan kami siap, Rumah Kurasi Jawa Timur buka cabang Pak di provinsi-provinsi lain, asalkan bekerjasama dengan lembaga ini, berbadan hukum, dan memang punya sarana prasarana, mulai IT, kemudian kantor, peralatan semuanya kan gitu Pak. Ya. Masa ini perangkat singkatnya, nah ini legalitas, kualitas packaging. Oh, legalitas, kualitas packaging, oh iya, ya formnya. Ini BNSP Pak. Nah, ini. Lembaga penilaiannya, oke. Kuratornya tanda tangan. Nah, ini jangan di screenshot. Orang-orang kadang ya di screenshot aja. Oke. Nah, kita ini formnya, IRT halal semua lengkap kan. Nah, ada scoringnya, ada legalitasnya seperti apa. Apakah sudah update risk based approach berbasis risiko atau belum? Oh. Penjelasan singkat, SPP, IRT. Nah, kita ada dokumennya Pak. Kadang UKM itu salah menuliskan PIRT kodenya kan, kita cek, nah, kita ajari nanti gitu loh. Oke. Oke Mas. Betul ya, kodenya jelas digitnya. PIRT yang ke 4567 itu menunjukkan kode provinsi, PIRT 89 ya, ini jelas semua Mas Bayu yang bertanya itu S2 itu, sekelas S2 profesor belum tentu bisa menjadi kurator. Karena dia mungkin belum berpengalaman untuk turun ke UKM-IKM. Harus ikut pelatihan kurator, harus ikut
kurasi IKM juga, turun lapangan. Berarti kayak dokter itu loh Pak, dokter itu kan harus ada koas ya. Kalau nggak ada koas kan nggak akan ada sama. Kita harus tahu apa itu aturan BPOM, HACCP, ISO, SNI, halal atau halal yang lama ini sebelum menteri yang baru ini kan halalnya masih lama. Oke. Syarat ini halal itu ada self declare. Nah, itu kita juga nanti dampingi halal self declare untuk UKM-UKM bila UKM-UKM IKM produk pangan belum punya halal. Oke. Dicek legalitasnya halal, ada HACI, BPOM, standar. Kurator ini harus paham ini. Cek persyaratan ekspor negara tujuan. Nah, jadi kan terstandarisasi toh Pak. Betul. Kualitas, kita lihat kualitasnya, expirednya, kode produksi, rasa, harga, komposisi, gram, kapasitas, uji nutrisi, skornya, ini ada skornya. Kualitas juga, rasa, tingkat kesukaan, keseimbangan rasa, aftertaste, harga, kesesuaian HPP, perbandingan dengan harga produksi sejenis, komposisi bahan, kita juga merasakan itu. Kurator juga enak Pak, enak. Agak gemuk ya, karena sering tes produk UKM pangan. Oh, oke. Kualitas gramatur, kesesuaian gramatur, penulisan pada kemasan, kapasitasnya berapa, uji nutrisi, dokumen uji, kesesuaian parameter uji dengan produk. Oke. Ini Pak detail. Nah, ini kita juga sampaikan ke UKM-IKM, laboratorium terakreditasi untuk masa simpan atau best before, masa kadaluarsa itu loh Pak. Itu harus pihak ketiga yang meneliti, menguji. Jangan kita UKM sendiri, kita produksi, kita nulis best before atau masa simpan atau kadaluarsa, ya kan lucu tuh Pak. Ibaratnya kita sekolah, kita membuat ijazah sendiri juga kan itu. Oke. Mas. Packaging, apa Pak? Nah, ini kaitannya yang dekorasi itu objeknya itu apa aja? Apakah makanan, apakah pertanian, apakah Kurasi pangan dan non pangan. Pangan itu ya pertanian, peternakan, perikanan, olahannya, tanaman, kurasi juga, tanaman hias, kemudian produk kopi, kemudian sayur-sayuran, buah-buahan juga perlu kurasi juga. Oke. Termasuk barang jadi ya, barang olahannya. Termasuk barang olahan, termasuk kria kerajinan ini juga. Oh. Packaging kita kurasi juga. Ini packagingnya. Kita juga punya daftar logo kemasan plastik. Kadang kan ada UKM-UKM pakai kemasan plastik. Kita harus paham logo-logonya. Ini adanya di pelatihan kurator Pak. Gitu. Materinya jadi share ini khusus kurator. Gitu. Desain packaging. Nanti kita ajari UKM cara desain packaging. Ini komposisi nutrisi ditaruh di mana logo produk, bukan produk, komposisi produk, kode produksi, tanggal kadaluarsa, kan jelas Pak ya. Ini kelengkapan packaging tambahan, pada segel plastik untuk botol atau silika gel atau sealer biasa atau aluminium. Ini khusus pangan. Aspek kurasi yang kedua tadi saya sampaikan kan, manajemen, kreativitas, entrepreneur, pemasaran, daya produksi. Ini ada dokumennya, terukur semua checklistnya, lengkap. Ekosistem perusahaan kita lihat, ada nggak SOP produksi berdasar GMP, pembuangan sederhana, quality control. Manajemen itu kaitannya kompetensi yang dimiliki produsen dalam mengelola, memahami, dan meninjau risiko baik produk atau perusahaan. Yang kita nanti ngajari planning, organizing, evaluating, controlling. Ekosistem perusahaan, kreativitas, kemampuan pelaku usaha untuk pengembangan produk. Saya kenal UMKM itu produknya sampai 10. Aneka rempah-rempah itu sampai 10. Ada yang kencur X plus, jahe plus, lengkuas plus. Ini ekosistem perusahaan, kita cek entrepreneur, SDM yang dilibatkan dan kewirausahaan. Bagaimana UKM-IKM itu punya kemampuan dalam memanfaatkan peluang, menjalin relasi kerjasama dan mengembangkan usaha. Ini resmi dari rumah kurasi Pak. Ini dokumennya ini. Pemasaran kita lihat online atau offline. Nanti kita kasih rekomendasi optimasinya pemasaran. Itu.
Terus di bawah ada skornya. Dilanjuti, perlu tambahan pelatihan, peningkatan naik kelas atau sangat baik. Kapasitas omset. Ini. Terima kasih, Pak. Ada yang kurang jelas? Ya, Mas Satria, terima kasih buat pemaparannya. Oke, Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, silakan di raise hand. Sudah di-allow untuk bisa menyalakan mic-nya. Silakan yang ingin bertanya mengenai kurasi. Saya dulu lah, Pak Riki. Ya, silakan Pak John. Ya, kalau saya punya produk, saya mau melakukan produksi, dikurasi itu setelah barang jadi atau sebelum barang jadi? Dikurasi setelah barang jadi. Nanti kita berikan evaluasi, rekomendasi, dan solusi. Oke. Kira-kira kalau orang yang ingin melakukan kurasi terhadap produknya atau pertaniannya, kemana dihubungi? Ya nanti lewat saya bisa, nanti kita langsung kasih Google Form untuk mendaftar sebagai peserta kurasi Rumah Kurasi Jawa Timur. Jadi kurasi melalui online ya, digital ya, pakai Zoom atau pakai apa? Online, Zoom. Kalau yang di Jawa Timur ataupun ada anggaran akomodasi, transportasi, ya nanti kita bisa datang ke lokasi UKM-IKM gitu, di provinsi. Cuma tadi saya bilang, ada lembaga yang memang ingin kerjasama untuk mendirikan cabang Rumah Kurasi Jawa Timur, misalnya di Jogja, ataupun di Sumatera, ataupun di Kalimantan, di manapun, silahkan. Yang pertama tadi saya jelaskan detail, karena apa itu boleh di screenshot. Tapi yang terakhir ini saya agak cepat, memang bukan rusuh, karena saya memang menjaga kode etik. Kalau Anda ingin tahu lebih lanjut Rumah Kurasi Jawa Timur dan kurasinya, daftar aja ke kurasi, berbayar Pak. Kurang lebih 300.000 kurang lebih per produk untuk online. Tapi kalau turun ke lapangan offline ya langsung datang, kita diundang, kita datang, bagaimana akomodasinya, transportasinya kan wajar Pak. Karena kurator itu kan sebuah pekerjaan. Oke. Apalagi dari undang-undang ya. Materi terakhir nggak saya jelaskan detail satu persatu, nanti takutnya di screenshot gitu loh. Dan itu ditiru. Tapi kita kan menjaga kode etik ya. Bangsa kita tuh oknum-oknum kadang plagiat banyak. Gitu. Tapi kalau yang awal-awal tadi saya jelaskan detail, pelan-pelan itu memang itu boleh di screenshot lah. Karena kan ada yang apa ya, mungkin kalau ingin tahu lebih lanjut ya silakan hubungi kami gitu. Ini profesi baru Pak di Indonesia, masih satu-satunya peluang usaha menjadi profesi kurator. Oke. Ini kalau misalnya produk itu tidak dilakukan kurasi, ada dampaknya secara hukum ya, misalnya barang tersebut akan berdampak pada hukum ya. Ini sebenarnya membuat security bagi para owner ya, owner dari produk itu ya, Mas Satria. Food security untuk owner dan untuk konsumen. Oh, untuk konsumen juga. Oke, betul. Ya kalau ownernya punya wawasan terkait good manufacturing process, wawasan good manufacturing process, wawasan SNI, wawasan BPOM, wawasan halal, itu kan mereka akan menjaga kualitasnya loh Pak. Bahan bakunya misalnya nanam sendiri atau beli di pasar dicek dulu. Nah, penjualnya bahan baku ini orangnya memang bersihan, higienis atau memang kotoran gitu lah, kita cek. Oke, betul. Jadi ini saya mohon kepada kawan-kawan, kami memang yang terakhir ini menjelaskan cepat, kami takut di screenshot, tapi kalau kami jelaskan sudah gaji secara suara ya. Oke, Pak Riki, sepertinya memang kalau kurasi ini atau agen pos sudah kurasi juga ya Pak Riki ya? Perlu depan, karena kita pabrik rokok pernah. Jadi ID Botani Marketplace kan sudah kerjasama sama PT Pos Indonesia. Nanti yang buka toko online di ID Botani Marketplace
Kita harapkan mereka terkurasi, setelah terkurasi ada yang order, logistiknya PT Pos kan berjalan. Jadi kan kalau terkurasi dengan baik, orang Malaysia, Singapura, insya Allah kita sudah bisa dipesan di luar negeri Pak, di Botani Marketplace. Oke. Itu seperti kayak standar ISO lah ya, ISO. Nanti ke depan hasil kurasi akan menuju ISO. Oke, ISO. Oke. Ya, kita monggo kontak narasumber di 081 232 610351. Oke, sip. Teman-teman, ini kan ada ilmu baru. Saya pun baru tahu juga bahwa ada kurasi produk. Yang saya tahu itu memang setiap produk itu izinnya ada izin edar, izin usaha, ada NPWP, ada NIB, ada organisasinya gitu, ada halalnya. Jadi panjang semua persyaratan itu ada muncul di usahanya, itu sebenarnya sudah gampang dilakukan kurasi untuk produk tersebut ya, usaha tersebut. Ya Pak. Oke. Jadi kalau Bapak Ibu kalian UKM memahami BPOM, halal, PIR, SPPIRT, NIB, insya Allah kurasinya nanti hasilnya bagus gitu. Kemudian nanti kita marketing digitalnya, pemasarannya, kalau itu rekomendasinya seperti itu. Karena ini diakui sama BNSP Pak, jadi satu-satunya masih di Indonesia, Rumah Kurasi Jawa Timur. Iya. Dan Rumah Kurasi Jawa Timur itu untuk seluruh Indonesia ya? Indonesia. Bank Indonesia Maluku itu pernah ngundang Rumah Kurasi Jawa Timur untuk mengkurasi produk-produknya Maluku Utara dan Maluku. Oh gitu, oke. Berarti keren nih, Kurasi Jawa Timur nih, dago nasional. Tinggal yang ingin membuka cabangnya di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, atas nama Rumah Kurasi itu silakan menghubungi Mas Satria untuk pembukaan. Produk BUMDes itu sebaiknya terkurasi sehingga ketika itu ekspor ataupun nasional kontrolnya kan Pak gitu. Oke. Terkadang kita juga dari sisi barangnya juga nggak laku atau barangnya juga sulit bersaing di pasar gitu ya. Boro-boro kita berpikir tentang bagaimana syarat ini harus dilengkapi gitu ya. Sementara dia perlu juga kehidupan. Dan bagaimanapun prasyarat untuk security makanan, security untuk keamanan pangan, kebutuhannya adalah untuk mengamankan konsumen dan produsen. Betul. Oke, mungkin Pak Mas Satria, banyak peserta nih yang menanyakan kalau mau kontak ke ID Botani atau ke kurasinya kemana? Bisa diinfo mungkin di kolom chat, link email atau WA gitu, Mas. Saya sudah chat tadi Pak nomor saya. Sudah ya? Oke. Kalau ngetik ID Botani itu sudah ada Pak. Kita sudah dari sosial media sudah lengkap. Instagram, Facebook, TikTok, itu ketik ID Botani itu sudah muncul. Google Play Store, enak kok, mudah kok. Kontak ID Botani untuk kurasi silahkan. Kita sudah MOU dengan. Oke, siap. Oke, makasih Mas Satria. Nah, Pak John, teman ini. Kira-kira produknya sudah dikurasi, ini perlu juga nih supaya mereka punya peluang usaha juga yang lain supaya jadi double cuan gitu ya. Ketika sudah terkurasi, UKM kami akan bantu pemasarannya Pak, baik offline ataupun online gitu. Itu memang standarnya Kurasi Jawa Timur. Oke Mas. UKM-nya punya jiwa-jiwa yang memang berubah, ingin maju ya, bukan stagnan. Oke, Anda butuh rekomendasi pelatihan digital marketing atau rekomendasi alat-alat yang lebih baik, kami komunikasi dengan beberapa universitas, nanti dana pengabdian masyarakatnya dari universitas akan bantu support misalnya untuk pembiayaan uji nutrisi, pembiayaan untuk uji masa simpan, kan seperti itu Pak. Memang ini ilmu kurasi masih setahun setengah lah, tapi kan kedepannya menuju Indonesia security pangan.
Indonesia memberi makan dunia. Produknya harus ekspor ya, harus SNI, BPOM, Halal, Oke. Ya. CCP. Mantap, mantap Mas Satria. Jadi Bapak Ibu sekalian, sengaja di hari ini nih dari PT Pos Indonesia dengan IAK kita menghadirkan narasumber yang membahas mengenai kurasi. Karena kami melihat bahwa banyak sekali teman-teman UMKM, BUMDes, koperasi ini mereka punya produk, punya jualan khususnya barang pangan ya. Tapi ketika mau coba dipasarkan di luar negeri, produk mereka itu tertolak. Ya betul. Salah satu kendalanya karena tidak ada standarisasi, tidak ada keterangan label produk, bahan baku, informasi nilai gizi, dan lain sebagainya, izin edar. Sehingga produk-produk dari teman-teman BUMDes UMKM ini terkendala. Itu hanya bisa jualan di warung-warung kelontong. Tidak bisa dikirim, jangankan dikirim lintas pulau. Gitu, dikirimin ke luar negeri, lintas pulau aja agak berat gitu karena tidak ada izin edar dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu kita menghadirkan Mas Satria nih dari ID Botani untuk bisa membantu teman-teman UMKM BUMDes dalam memasarkan produknya. Gitu. Bukan berarti jaminan ketika sudah dikurasi akan mendapatkan pasar, ya. Kita tidak menjamin dapatkan pasar, tapi dengan setelah dikurasi Bapak Ibu sekalian ini mendapatkan ilmu tambahan bagaimana pendampingannya nanti dari ID Botani, dari Mas Satria. Jadi untuk menembus pasar ekspor itu lebih mudah. Gitu Bapak Ibu sekalian. Karena dengan berkolaborasi dengan PT Pos, nanti Bapak Ibu sekalian bisa lebih mudah lagi menembus pasar ekspor. Gitu. Karena sekarang ini kita harus bisa menggunakan marketing secara digital. Ketika kita menggunakan digital marketing, pasar kita ini bukan lagi hanya di lingkungan wilayah setempat, tapi sudah lintas provinsi, bahkan lintas negara. Nah, kita harus siapkan nih produk-produk unggulan dari teman-teman BUMDes UMKM-nya untuk bisa dikurasi sehingga bisa tembus ke pasar internasional. Nah, dalam hal ini dari IAK, Interindo Arta Kreasi, kita bekerja sama dengan PT Pos Indonesia. Ini memberikan peluang kesempatan yang sangat luar biasa buat Bapak Ibu sekalian, teman-teman UMKM BUMDes, koperasi maupun pengusaha-pengusaha untuk bekerja sama membuka franchise kantor pos. Gitu. Nah, saya izin share. Oke. Nah, di sini dari Interindo Arta Kreasi atau disingkat IAK, kami adalah mitra strategis, strategic partner dari PT Pos Indonesia. Oke. Oke, saya mute dulu bentar ya. Oke. Jadi kami adalah mitra strategis dari PT Pos Indonesia yang diminta oleh direksinya PT Pos untuk membantu memasarkan keagenan kantor pos. Sedikit gambaran mengenai Interindo Arta Kreasi. Jadi kita adalah perusahaan startup teknologi. Awalnya kami berfokus untuk layanan pembayaran tagihan dan top up isi ulang. Seperti yang mau bayar tagihan listrik, bayar PDAM, bayar BPJS, mau beli token listrik gitu ya. Selain di Indonesia, kami juga memiliki agen yang bekerja sama di Malaysia, Singapura, Hong Kong, dan Korea. Karena layanan pembayaran dan top up ini juga berkembang di negara-negara tersebut. Alamat kantor kami di Alam Sutra, di Tangerang.
Saat ini di Indonesia kita sudah memiliki lebih dari 400.000 agen bermain di PPOB, layanan pembayaran tagihan dan top up, dengan transaksi lebih dari 6 juta transaksi per bulan. Teknologi yang kami gunakan ini setara dengan yang digunakan oleh teman-teman fintech dalam hal keamanan dan backup. Untuk layanan pembayaran dan top up, ini kita ada lebih dari 1.000 layanan di aplikasi IAK. Dan kami merupakan salah satu online agregator resmi operator seluler di Indonesia. Nah, ini peluang bisnis yang coba kami tangkap gitu ya, ketika kita melihat berkaca dari jumlah penduduk Indonesia. Dengan jumlah penduduk yang hampir 300 juta, Indonesia ini merupakan salah satu negara terbesar di dunia. Kita bayangkan saat ini kurang lebih pengguna internet di Indonesia ini sudah mau hampir 80%. Dalam artian sudah menembus lebih dari 100 juta pengguna handphone, pengguna internet di Indonesia. Ini pasar yang sangat besar, Bapak Ibu. Sangat sayang jika dilewatkan oleh teman-teman UMKM dan BUMDes. Berkaca dari pandemi yang terjadi 2 tahun terakhir, seluruh dunia dan termasuk Indonesia ini terkena pandemi COVID-19, ini terjadi pergeseran pola belanja masyarakat, bukan cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Dulu ketika kita mau beli sabun, beli mie instan, itu harus jalan ke warung. Sekarang cukup pakai jempol, pakai telunjuk. Mau beli mie instan, mau beli baju, sepatu, apapun semua sudah bisa dilakukan secara online. Pertumbuhan marketplace e-commerce di Indonesia ini sangat luar biasa. Ada Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Blibli, dan lain sebagainya. Dengan transaksi ini triliunan per bulan. Nah, PT Pos hadir untuk membantu teman-teman UMKM dan BUMDes mengembangkan bisnis. Karena PT Pos ini merupakan satu-satunya perusahaan jasa kurir di Indonesia yang bisa menjangkau seluruh wilayah di Nusantara, dari ujung Sabang sampai Merauke. PT Pos memiliki lebih dari 4.500 kantor pos cabang, dengan hampir 50.000 agen pos di seluruh Indonesia. Ini ketika kita bicara mengenai belanja online, Bapak Ibu yang jualan online, ini tidak terlepas nih dari layanan jasa kurir. Ketika nanti Bapak Ibu bergabung membuka agen pos atau membuka selayaknya kantor pos cabang, ini adalah layanan-layanan yang bisa dilayani Bapak Ibu sekalian, seperti yang pertama, melayani pembayaran tagihan rutin bulanan. Masyarakat sekitar yang mau membayar tagihan listrik yang abodemen, mau membayar BPJS Kesehatan, mau membayar cicilan kendaraan bermotor, bisa dilakukan di tempat Bapak Ibu. Lalu yang kedua, melayani pembelian atau top up isi ulang. Yang mau beli token listrik, yang mau top up pulsa, paket data, bahkan voucher game, itu bisa dilakukan di tempat Bapak Ibu. Yang ketiga, melayani pengiriman surat dan paket ke seluruh Indonesia. Yang keempat, melayani pengiriman surat dan paket ke seluruh dunia. Karena PT Pos sudah tergabung dalam Asosiasi Kantor Pos Dunia atau UPU, United Postal Union. Ini dengan anggota lebih dari 200 negara. Nah, berkaitan dengan materi kita pada siang hari ini dengan kurasi, harapan kami produknya teman-teman BUMDes, UMKM, koperasi ini bisa tembus ke mancanegara. Jualan melalui media online, melalui website atau e-commerce yang lain, ini paket jualannya bisa tembus, ada pembeli, ada buyer dari Hong Kong, dari Malaysia, dari Uni Emirat, dari Belanda gitu ya.
Bahkan kemarin sempat ada testimoni, ada yang jualan keripik jengkol, itu laku sekali di Malaysia, Bapak Ibu. Nah, kita harapkan dari teman-teman BUMDes UMKM ini bisa tembus internasional nantinya. Yang kelima, ada penjualan benda-benda pos, ada perangko, materai, dan lain sebagainya. PT Pos juga harus bisa mengikuti perkembangan zaman, kita mengikuti teknologi. Yang pertama, terobosan yang dilakukan oleh PT Pos sudah bisa juga melakukan kiriman COD, cash on delivery. Ini buat Bapak Ibu yang mau jualan di Facebook, di Instagram, di TikTok. Ini bisa menggunakan fitur COD. Nanti kurir ketika menyerahkan paket, pembeli langsung menyerahkan uang pembayaran kepada kurir. Nanti kurir tinggal menyetorkan sejumlah dana tersebut ke rekening penjual. Nah, yang kedua dan ketiga, PT Pos juga sudah bekerja sama dengan Bukalapak dan Shopee. Nah, nanti akan ditambahkan beberapa e-commerce lainnya. Kenapa harus bergabung dengan IAK? Yang pertama, kita satu saldo untuk melakukan semua transaksi, baik pembayaran, top up, maupun jasa kurir. Di beberapa aplikasi yang mungkin Bapak Ibu kenal, itu untuk transaksi pembayaran harus deposit sendiri. Ketika ada mau kiriman surat dan paket, depositnya terpisah, gitu ya. Di kita satu saldo. Dan aplikasi nanti digunakan melalui Android dan juga web. Jadi bisa digunakan melalui handphone Android Bapak Ibu. Yang ketiga, fee atau imbal jasa kita berikan secara harian. Kenapa tadi dari kami, dari saya dan Pak Joni, kita sempat sounding Bapak Ibu akan mendapatkan double cuan. Yang pertama, ketika jualan produk, Bapak Ibu otomatis sudah mendapatkan keuntungan dari sana. Akan ditambah lagi ketika menggunakan agen pos. Bapak Ibu ketika berkirim melalui PT Pos sebagai agen, nanti akan mendapatkan fee atau imbal jasa. Nah, imbal jasa di kami, di IAK, kita berikan harian. Hari ini transaksi, besok terima fee. Lalu yang keempat, ketika ada pembatalan kiriman, saldonya langsung kembali saat itu juga. Yang kelima, kami memberikan laporan transaksi secara detail. Nah, ini berguna buat Bapak Ibu yang menggunakan staf atau karyawan sebagai admin. Nah, jadi sebagai owner, Bapak Ibu bisa memonitor saldonya digunakan untuk apa saja. Bisa download dan bisa dipantau. Yang keenam, kita senantiasa melakukan maintenance dan support. Jadi fitur-fitur akan kita tambahkan senantiasa. Sedikit gambaran mengenai simulasi pendapatan yang nanti Bapak Ibu terima ketika membuka agen pos. Di tabel saya tampilkan besaran fee dan produk dari layanan PT Pos Indonesia. Untuk kita coba hitung-hitungan kiriman domestik dulu ya Bapak Ibu. Yang paling banyak digunakan masyarakat untuk berkirim melalui jaringan PT Pos adalah yang nomor 2 dan yang nomor 5. Yang nomor 2 adalah kilat khusus, dan yang nomor 5 paket ekspres. Itu fee yang diterima ketika omsetnya masih di bawah 25 juta sebulan, 17,5%. Ketika omsetnya sudah di atas 25 juta sebulan, nanti fee atau imbal jasa yang diterima oleh Bapak Ibu naik menjadi 20%. Nah, coba kita hitung-hitung misalkan dalam sehari ada sekitar 40-an paket. Dengan rata-rata kiriman, kita rata-ratakan 25.000 misalkan. Maka satu bulan omset kiriman dari Bapak Ibu sekalian mencapai 25 juta. Kita hitung fee-nya 17,5%, maka mendapatkan fee atau imbal jasa 4.375.000. Apabila omsetnya sudah mencapai 100 juta misalkan, nah, fee-nya kan naik nih menjadi 20%, maka Bapak Ibu akan mendapatkan imbal jasa sebesar 20 juta. Nah, kalau di video awal tadi sempat kami putarkan video testimoni dari salah satu agen di Bandung,
Beliau membuka agen pos di dalam gang itu dengan omset mencapai 300 juta sebulan. Lalu ketika beliau buka lagi di pinggir jalan, itu omsetnya bisa sampai 1,5 miliar sebulan, Bapak Ibu. Nah, tinggal dihitunglah besaran fee yang diterima. Ini sedikit foto beberapa rekan-rekan yang sudah bergabung membuka agen pos. Kalau kita perhatikan tulisannya sudah bukan agen lagi, melainkan tulisannya kantor pos. Karena Bapak Ibu sudah selayaknya seperti kantor pos cabang. Bahkan karyawan staf admin yang jaga pun sudah diperbolehkan mengenakan seragam PT Pos. Nanti syaratnya untuk saat ini sesuai dengan komitmen kami dengan Pak Joni dengan PT Pos, untuk pendaftaran ini tidak dikenakan biaya pendaftaran atau biaya franchise-nya gratis. Syaratnya yang pertama otomatis memiliki tempat usaha. Lalu syarat yang kedua ada ketentuan jarak. Nanti kirimkan foto-foto tempat yang mau diajukan dan kita minta Sherlock-nya untuk kita bisa tentukan jarak dari agen terdekat atau kantor pos terdekat dengan lokasi yang diajukan. Nah, karena tanpa biaya pendaftaran atau tanpa biaya franchise, perlengkapan dan peralatan disediakan oleh calon agen, Bapak Ibu. Seperti komputer, printer, timbangan, internet, gitu ya. Bahkan karyawan, renovasi tempat, ini semua disediakan oleh calon agen. Untuk dokumen yang dibutuhkan, ini juga mudah, hanya berupa KTP, KK, NPWP, dan cover buku tabungan. Ditambah sesuai dengan peraturan pemerintah yang terbaru, ini ditambah dengan NIB. Ini adalah BUMDes Talk yang sudah kita lakukan untuk meningkatkan literasi bisnis teman-teman UMKM, BUMDes, dan koperasi. Kita senantiasa menghadirkan narasumber-narasumber yang sangat kompeten, sangat ahli di bidangnya masing-masing. Nah, terakhir, ada 2 orang yang mau berkirim. Yang pertama mau kirim ke kantor pos, yang kedua mau berkirim menggunakan jasa kurir lain. Yang mau kirim ke jasa kurir lain, nanya ke temannya yang mau kirim lewat pos. Bro, kok kirimnya ke kantor pos? Emang pos masih eksis? Gitu. Dijelaskan sama temennya, ngapain pakai yang lain? Kalau yang lain aja ngirimnya lewat pos. Nah, karena ternyata nih perusahaan-perusahaan jasa kurir yang lain itu hanya penerimaan di loketnya mereka, lalu penerusannya hampir sebagian besar jasa kurir yang ada di Indonesia, penerusannya menggunakan PT Pos. Jadi ketika Bapak Ibu belanja menggunakan jasa kurir X, tiba-tiba yang ngirim kok Pak Pos gitu ya. Itu jangan kaget, karena sebagian besar menggunakan last mile dari PT Pos. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang ingin bertanya, saya persilakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Izin. Ya, siap. Gimana Bapak? Izin Pak, mau bertanya ini terkait dengan pengiriman jasa pengiriman. Ya. Berapa lama durasi pengiriman perbedaan dengan pengiriman konvensional yang hari ini banyak, yaitu ada JNE, JNT. Terima kasih Pak. Oke, baik. Makasih Pak. Nah, untuk waktu tempuh sendiri berbeda-beda pastinya Bapak ya. Tergantung wilayah, sama tergantung dari alamat yang dicantumkan. Gitu. Karena nanti yang paling berpengaruh adalah penulisan alamat tujuan. Nah, itu yang menjadikan kiriman itu menjadi terlambat sampai di tujuan. Pengalaman saya ini banyak sekali pengirim-pengirim itu menggampangkan alamat tujuan. Misalkan hanya kirim alamatnya itu Jalan Terusan 1 gitu ya. Nggak ada nomor rumah, hanya dicantumkan RT RW.
RT 10, RW 3. Gitu. Saya bayangkan kalau saya sebagai kurirnya, nggak ada nomor rumah, itu saya harus ngetokin satu persatu tuh Pak, satu RT. Untuk mencari yang mana namanya Pak Joni gitu kan. Ketika ditanya ke pengirim enteng jawabnya, biasa juga nyampe, ini nggak pakai nomor rumah. Astagfirullah. Itu kurirnya mungkin waktu itu pas tetangganya kali. Nah, balik lagi nanti tergantung ya Pak, kelengkapan alamat tujuan sama wilayahnya, gitu Pak. Iya, kita pernah tanya ke teman yang biasa pengiriman dan juga istri saya juga sering melakukan transaksi pengiriman. Ternyata JNT Pak, JNT itu lebih cepat daripada JNE. Oh, Dan juga mungkin katanya, apalagi pos katanya kan, makanya mereka itu agak cenderung ke jasa layanan konvensional seperti itu. okay. Tadi Bapak paparkan bahwasanya setiap perusahaan di jasa kurir itu selalu menggunakan jasa pos Indonesia. Jadi alangkah baiknya mohon kalau untuk nomor, mungkin salah satu faktor keterlambatan pengiriman yaitu alamatnya yang tidak tepat. Cuman dalam hal ini kita menanyakan alamatnya tepat, durasi waktunya itu yang lebih mendingan cepat itu pos apa perusahaan lainnya gitu. Oke, baik. Itu relatif nanti ya Pak, tergantung situasi dan kondisi masing-masing, dan tergantung wilayahnya sudah tentu gitu. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah PT Pos ini satu-satunya perusahaan jasa kurir yang bisa menjangkau seluruh wilayah di Indonesia. Mungkin kalau perusahaan jasa kurir X gitu ya, mereka hanya kuat di kota-kota besar. Ketika ada kiriman ke Indonesia Timur, itu biasanya mereka nerusin lagi ke PT Pos gitu Bapak. Satu lagi Pak, ya. Karena kita salah satu pengurus dari usaha ekonomi kerakyatan, artinya kita masuk dalam anggota koperasi, kita mau coba koordinasi bekerja bersama dengan pihak pos. Tadi Bapak sudah sampaikan, juga sebelumnya sudah Bapak sampaikan. Dikirim ini lewat email, lewat WA, syarat-syarat ini termasuk NIB ya Pak, nomor induk berusaha. Betul. Lewat email, lewat Bapak langsung atau bagaimana Pak? Oke, baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, jadi dalam hal ini IAK dan PT Pos juga sudah bekerja sama dengan ID Botani, gitu ya. Nanti teman-teman yang bisa kontak ID Botani atau di chat juga nih. Terima kasih Pak Joni sudah kasih nomor saya di chat. Nanti bisa kontak ke nomor saya atau ke teman-teman dari ID Botani. Pak Nur Olis, boleh dicantumkan juga nomornya buat teman-teman yang sudah bergabung di ID Botani. Nanti bisa mendaftarkan ke agenan pos ini melalui ID Botani, atau bisa chat ke saya langsung gitu. Nanti dokumen kelengkapan akan saya kirim lewat WA. Setelah diisi formulir, foto-foto tempat, share log dan dokumen, baru nanti kita ajukan ke kantor pos wilayah dulu tahapannya. Misalkan Bapak buka di Indramayu gitu ya, pengajuannya. Nanti kami koordinasi dengan kantor pos Indramayu untuk survei ke tempat Bapak. Oke, siap Pak. Lalu setelah mendapat persetujuan dari kantor pos Indramayu bahwa tempat yang diajukan sudah layak, lokasi sudah memenuhi, jarak memenuhi, baru kami lanjutkan pengajuannya ke pos pusat untuk penerbitan izin operasional. Oke, Demikian Pak. tahapannya. Penjelasannya. Terima kasih Pak penjelasannya. Oke, terima kasih Pak Riki. Pak Menteri Jalek. Ya. Saya mau kirim ini souvenir buat Bapak. Kalau ngasih alamatnya, saya ingin kiriman dari Jakarta. Bapak lokasi di mana? Sawalunto, Kota Sawalunto, Pak. Oke.
Orang Minang ya, oke. Iya Pak, ya Pak. Minang. Alamu nak besuk. Oke, aku kirim ada oleh-oleh kok dari Jakarta ke Sawalunto. Nanti Siap. saya kirim oleh pos Indonesia. Seberapa lama sampainya? Apa kasih aja chatting alamat saya ke 0819 211 alamat rumah. Nanti saya kirimkan souvenir buat Bapak untuk mengetahui waktu tempuh pengiriman ke Jakarta ke sana. Oke, siap Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, udah. Ya Pak. Oke. Makasih Pak Joni. Wah, luar biasa nih. Oke. Ada lagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya? Silakan. Baik mengenai kurasi atau mengenai keagenan pos. Pernah juga karate. Jadi terbuka peluang kesempatan buat Bapak Ibu yang jualan ya produknya, nanti dapat cuan dari keuntungan jualan produk, ditambah lagi keuntungan mendapat fee atau imbal jasa dari kirimannya. Gitu. Oke, Pak Riki. Sepertinya sudah banyak ya yang bertanya di chat, di room chat. Oke. Oke, baik Pak John. Pak Mustaqim ada yang ingin ditanya? Mustaqim Dake. Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau misalnya jadi agen ini agak masuk di di pemukiman jauh ya dari ibu kota kecamatan. Atau mungkin ada syarat kira-kira berapa jauh dari ibu kota kecamatan misalnya. Yang kemudian yang kedua, apakah harus punya kendaraan sendiri? Kalau misalnya nanti masyarakat menitip paket misalnya atau surat atau apa, itu apakah agen yang mengantar ke pos terdekat atau dijemput atau seperti apa, Pak? Ya, kasih Pak. Siap. Makasih Pak Mustaqim. Nah, jadi untuk kondisi-kondisi tertentu nanti beberapa agen itu kalau memang tidak terjangkau oleh kurir yang lewat, diminta awal-awal untuk ngedrop dulu ke kantor pos cabang terdekat Pak Mustaqim. Gitu. Nanti kalau memang sudah transaksinya sudah banyak, sudah stabil, baru dimasukkan di jadwal pick up oleh kurir. Gitu. Nah, paling maka dari itu pentingnya untuk mendapat persetujuan dari kantor pos wilayah dulu nih. Jadi buat Bapak Ibu sekalian yang wilayahnya belum mungkin tempatnya tidak dilewati oleh kurir gitu ya, nanti harus nganter ke kantor pos cabang terdekat. Gitu. Gitu. Mungkin jelas Pak Mustaqim. Ada lagi yang ingin ditanya? Iya, siapa? Nanti kami konsultasi lagi nanti setelah ada beberapa memang sih kemarin saya sempat ada beberapa desa yang dampingan kami, Pak. Itu memang butuh memang karena agak jauh sih dari sekarang ini dari ibu kota itu sekitar 20 kiloan. Nah, ini memang butuh itu, Pak. Sangat butuh. Lagi daerah ini kebetulan kan kawasan tambang, Pak. Nah, pasti banyak pekerja atau yang dari luar atau antar daerah itu juga membutuhkan pengiriman ataupun penjemputan dari hasil kiriman dari keluarganya misalnya. Sangat dibutuhkan ini. Mungkin yang agak menjadi persoalan tadi itu Pak, apakah karena awal-awal ini harus diantar langsung ke agen atau gimana gitu Pak. Ya. Terima kasih Pak, nanti kami konsultasi lagi nanti ke depan. Siap Pak Mustaqim, makasih. Ya. Oke Pak Joni, sebelum ditutup mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai penutup Pak, silakan. Masih di mute Pak Jon.
Oke, makasih Pak Riki. Ya. Rekan-rekan sekalian, kita sudah masuk di injury time, kegiatan webinar ini, dan ada beberapa pertanyaan yang tadi sudah ditanggapi, ada open mic juga, ada beberapa yang sudah ditanggapi dengan Pak Riki dan maupun Mas Tadia tadi. Tadi Mas Tadia sudah izin juga, beliau ada kegiatan juga tadi, Pak Riki, Mas Tadia izin untuk ada kurasi, dia kebetulan ada di sebelah ya, mungkin sudah datang timnya untuk beliau melakukan sosialisasi atau melakukan kurasi terhadap 50 UMKM di Kediri tadi disampaikan. Kemudian pertanyaan tentang agen pos tadi dari Sawalunto, nanti saya kirimkan juga, ini ada souvenir ya buat Pak siapa tadi, Pak Sawalunto, nanti tolong kirimkan ke WA saya alamatnya, nanti kita coba lihat berapa sih waktu tempuh yang bisa diberikan oleh Pos Indonesia untuk layanan pengiriman sampai ke sana. Bapak bisa tanyakan aja. Riki, mungkin ini seperti itu saja. Webinar untuk BUMDES ke Kamis depan, temanya mungkin tentang ekspor. Mungkin dan tema di awal Desember itu tentang pembukuan akuntansi, Pak, pembukuan keuangan, kemudian ada tema lagi tentang bagaimana membuat foto produk yang lebih menarik, dan ternyata sudah banyak narasumber yang ingin mengisi di acara webinar ini. Di open mic juga, open kepada teman-teman yang mempunyai narasumber yang ingin mengisi di acara ini, silakan hubungi saya. Dan tentunya kita memberikan buat informasi, ilmu apapun tentang bisnis kepada para UMKM, BUMDES, koperasi, maupun para mahasiswa trainer. Karena di sini juga ada para mahasiswa yang menjadi calon pemimpin atau calon pengusaha yang ingin berwirausaha di awal-awal begini. Saya itu, terima kasih atas partisipasi semuanya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada siang hari ini di webinar kita yang ke-44. Pastikan untuk mengosongkan juga jadwalnya minggu depan ya, karena BUMDES Talk kita diadakan setiap hari Kamis jam 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat, gitu ya. Di akhir kata, saya mau dari Interindo Arta Kreasi, Pak Joni dari PT Pos Indonesia, Pak Samsul dan Mas Satria mengucapkan mohon dibukakan pintu maaf apabila ada salah kata, salah ucap. Ya, kita jumpa lagi minggu depan. Salam sukses, salam sejahtera. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Pak Riki. Terima kasih juga kepada TV Desa. Terima kasih Pak Riki. Terima kasih Pak Satria. Terima kasih. Terima kasih.